Kenalkan, nama saya Jessica Caroline dari jurusan Accounting Universitas Ciputra dengan nomor induk mahasiswa 01060424410042. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang PSAK 1. PSAK sendiri adalah singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, yang merupakan suatu petunjuk dari prosedur akuntansi yang berisi perlakuan, pencatatan, penyusunan, dan penyajian laporan keuangan. SAK sendiri atau Standar Akuntansi Keuangan adalah pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia, serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya. Kemudian, tujuan PSAK adalah sebagai dasar-dasar bagi penyajian laporan keuangan yang bertujuan umum, agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain. PSAK ini mengatur persyaratan bagi penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomi. Apa saja yang ada di laporan keuangan? Informasi yang ada di laporan keuangan adalah aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, dan arus kas. Komponen dari laporan keuangan adalah yang pertama adalah laporan posisi keuangan tahun neraca pada akhir periode, laporan laba rugi komprehensif selama periode, laporan perubahan ekuitas selama periode, laporan arus kas selama periode, catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lain, kemudian laporan posisi keuangan pada awal periode, komparatif yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya. Entitas menyajikan semua komponen laporan keuangan lengkap dengan keutamaan yang sama. Kemudian ada karakteristik laporan keuangan. Yang pertama adalah penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK, kelangsungan usaha, dasar akrual, material dan agregasi, saling hapus. Saling hapus ini tidak boleh kecuali disyaratkan atau diizinkan oleh suatu PSAK. Kemudian ada frekuensi pelaporan yang berarti tahunan, informasi komparatif untuk periode sebelumnya, dan konsistensi penyajian yang berisi penyajian dan klasifikasi. Kemudian, laporan keuangan yang ada di PSAK 1 itu ada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Yang pertama adalah untuk laporan posisi keuangan. Yang pertama ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Aset dibagi menjadi dua, yaitu aset lancar dan aset tetap. Entitas mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar jika entitas memperkirakan akan merealisasikan aset atau memiliki intensi untuk menjual atau menggunakannya dalam siklus operasi normal. Kedua, entitas memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan. Ketiga, entitas memperkirakan akan merealisasikan aset dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode perlaporan. Keempat, atau aset merupakan kas atau setara kas. Dan bagaimana didefinisikan dalam PSAK 2 laporan arus kas, kecuali aset tersebut dibatasi pertukaran atau penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Entitas mengklasifikasikan aset yang tidak termasuk ke dalam kriteria di atas sebagai aset tidak lancar atau aset tetap. Lalu ada liabilitas. Liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka pendek diklasifikasikan sebagai jangka pendek bila entitas memperkirakan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normal. Kedua, entitas memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan. Ketiga, liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan.
Yang keempat, entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menangguhkan penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Persyaratan liabilitas yang dapat mengakibatkan diselesaikannya liabilitas tersebut dengan menerbitkan instrumen ekuitas sesuai dengan pilihan pihak lawan tidak berdampak terhadap klasifikasi liabilitas tersebut. Entitas yang mengklasifikasikan liabilitas yang tidak termasuk dalam kriteria di atas sebagai liabilitas jangka panjang. Kemudian ada ekuitas yang terdiri dari hak non-pengendali dan ekuitas yang dapat diatribusikan pemilik entitas induk. Kemudian ada laporan laba rugi komprehensif, yang merupakan penyajian laporan laba rugi dengan memasukkan unsur laba komprehensif. Laporan laba rugi komprehensif ini menyajikan: 1. Laba rugi. 2. Total penghasilan komprehensif lain. 3. Penghasilan komprehensif untuk periode berjalan. Kemudian ada laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas ini mencakup informasi: yang pertama, total penghasilan komprehensif selama periode berjalan. Kedua, tiap komponen ekuitas, pengaruh penerapan retrospektif. Ketiga, rekonsiliasi antara saldo awal dan akhir periode yang timbul dari laba rugi. Tiga, adalah jumlah dividen yang diatribusikan kepada pemilik dan nilai dividen per saham diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Kemudian ada catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini menyajikan informasi tentang penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi spesifik. Lalu, ia juga mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh SAK yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, dan menyediakan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan. Di sini adalah laporan keuangan tahunan dari PT Sepatu Bata Tbk. Ini ada nama entitasnya adalah Sepatu Bata Tbk, kode entitasnya Bata. Kemudian periodenya dari 1 Januari hingga 31 Desember tahun 2023. Saya ambil yang 2023 karena tahun 2024-nya belum ada. Lalu di sini ada laporan posisi keuangannya. Ini ada aset, aset aset lancar, ada kas, tara kas, hasil tagih, investasi jangka pendek, dan yang dibatasi. Kemudian ini kosong semua. Ada piutang usaha pihak ketiga, piutang usaha pihak berelasi. Ini juga kosong. Piutang lainnya pihak berelasi. Persediaan lancar sebesar 247 juta. Kemudian biaya dibayar di muka lancar, jaminan lancar, pajak dibayar di muka lancar, klaim atas pengembalian pajak lancar. Dan ada aset non keuangan lancar lainnya, aset tidak lancar atau kelompok lepasan diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual. Dan jumlah aset lancarnya adalah 346.313.563. Kemudian ini adalah aset tidak lancarnya, sini kosong semua. Kemudian ada biaya dibayar di muka tidak lancar, pajak dibayar di muka tidak lancar. Aset tetapnya 103 juta 360.000. Dan aset tak berwujud 100 juta, aset tidak lancar dan keuangan lainnya 11 juta, dan jumlah aset tidak lancarnya adalah 239.426.266, dan jumlah asetnya adalah 585.739.829, dan ini adalah yang di sebelah sini itu eh, tahun sebelumnya. Jadi neraca saldo laporan posisi keuangan di tahun sebelumnya. Yang ini tahun 2023. Jadi ini tahun 2023, ini tahun 2022. Jumlah aset berkurang dari tahun kemarin, tahun 2022, tahun sebelumnya maksudnya, sebanyak sekitar 100 sampai 200 juta. Kemudian ini ada liabilitas dan ekuitas. Dan liabilitas jangka pendek, ada utang bank jangka pendek sebanyak 129 juta, utang usaha pihak ketiga 33 juta, utang usaha pihak berelasi 152 juta, liabilitas keuangan jangka pendek lainnya 14 juta, beban akrual jangka pendek 15 juta, liabilitas imbalan pasca kerja jangka pendek 3 juta. Kemudian ada utang pajak juga. Ini kosong. Liabilitas keuangan derivatif jangka pendek 1 juta, liabilitas non keuangan jangka pendek lainnya 35 juta, dan jumlah liabilitas jangka pendeknya adalah 389.560.822. Kemudian ada liabilitas jangka panjang
kosong semua. Kemudian kewajiban imbalan pasca kerja jangka panjang, liabilitas keuangan jangka panjang lainnya, liabilitas non keuangan jangka panjang, dan jumlah liabilitas jangka panjangnya adalah 64.828.959 dan jumlah liabilitasnya adalah 454.389.781. Kemudian ada ekuitasnya. Ini ada saham biasa 13 juta, kemudian komponen ekuitas lainnya 7 juta, saldo laba yang telah ditentukan penggunanya 276.000, saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya, kemudian saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya adalah 110.995.000 dan jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk adalah 131.830.000 dan kepentingan non pengendalinya adalah 480.000. Jumlah ekuitasnya adalah 131.350.048. Jumlah liabilitas dan ekuitasnya adalah 585.739.829. Laporan posisi keuangan untuk kayak aset, liabilitas, dan ekuitasnya sudah lengkap. Sekarang kita lanjut ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Di sini ada penjualannya 609 juta, beban pokok penjualannya 380 juta, jumlah laba bruto, beban penjualannya, beban umum dan administrasi, pendapatan keuangan, pendapatan dividen, dan ada pendapatan lainnya. Keuntungan, jumlah laba atau rugi sebelum pajak penghasilan, pendapatan atau beban pajak, jumlah laba atau rugi dari operasi yang dilanjutkan, laba atau rugi dari operasi yang dihentikan. Nah, jumlah laba atau rugi adalah minus 190.560.082. Jadi rugi ya. Jadi PT Sepatu Bata ini rugi 190.560.082. Ruginya meningkat dari tahun lalu sebanyak 80 83 sampai 84 juta. Kemudian ini adalah pendapatan komprehensif lainnya. Jadi ini dipisah antara laba rugi dan pendapatan komprehensifnya. Ini ada pendapatan komprehensif lainnya atas pengukuran kembali kewajiban manfaat pasti, jumlah pendapatan komprehensif lainnya yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi setelah pajak. Dan akhirnya jumlah laba rugi komprehensifnya adalah 180 juta 417.580. Jadi rugi karena ini minus. Kemudian ada laba rugi yang dapat diatribusikan, laba rugi yang masuk yang diatribusikan ke entitas induk, laba rugi. Jadi Sepatu Bata ini rugi cukup banyak. Lanjut ke laporan perubahan ekuitas. Di sini ada saham biasa, di mana saldo awal periode sebelum penyajian kembali ada 13 juta, posisi ekuitas di awal periode juga 13 juta di saham biasa. Kemudian ada di sini kosong semua. Ekuitasnya adalah 3. Ini adalah saldo sebelum bahasa Indonesia-nya. Saldo awal periode sebelum penyajian kembali ada 319 juta 767.000. Ini ekuitas yang dapat diatribusikan kepada entitas induk sebanyak 319 juta 974.000. Saldo laba yang belum ditentukan penggunanya 301 juta dan saldo laba yang telah ditentukan penggunanya 276.000. Kemudian ini ada kerugiannya. Kerugiannya berdampak di ekuitas, jadi mengurangi sebanyak 190 juta. Kemudian ini juga berdampak di yang diatribusikan kepada entitas induk dan saldo laba yang belum ditentukan penggunanya. Jadi ekuitasnya adalah 131.350.048 dan yang kemudian yang ekuitas yang dapat diatribusikan kepada entitas induk adalah 131.830.087 dan saldo laba yang belum ditentukan penggunanya adalah 110.995.000. Ini adalah laporan perubahan eh, bentar. Ini adalah laporan perubahan ekuitas sama. Ini yang tahun sebelumnya. Kemudian ini ada laporan arus kas. Di sini ada arus kas dari aktivitas operasi penerimaan dari pelanggan sebanyak 682 juta. Kemudian pembayaran kepada pemasok atas barang dan jasa sebesar 398 juta, pembayaran gaji dan tunjangan, pembayaran beban umum dan administrasi, pembayaran royalti dan iuran eksploitasi, pembayaran kepada kontraktor, pembayaran jasa manajemen, pembayaran kas lainnya untuk beban operasi, dan kas diperoleh dari kas diperoleh dari operasi sebanyak 37 juta.
Kemudian penerima bunga dari aktivitas operasi, pembayaran bunga dari aktivitas operasi, penerimaan pengembalian pajak penghasilan dari aktivitas operasi, kemudian ada penerimaan atau pengeluaran kas lainnya dari aktivitas operasi. Sini arus kas sebelum perubahan aset liabilitas yang diperoleh dari aktivitas operasi sebanyak 21 juta dan jumlah arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah 21.641.772 dan ini lebih kecil dari tahun sebelumnya. Kemudian ada arus kas dari aktivitas investasi, di sini semua kosong. Penerimaan dari penjualan aset aset tetap. Jadi PT Sepatu Bata menjual aset tetapnya sebesar 70.000. Kemudian pembayaran untuk perolehan aset tetap 8.687.000. Pembayaran untuk perolehan aset tak berwujud 958.000. Dan jumlah arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi adalah minus 9.555.660. Dan arus kas dari aktivitas pendanaan, penerimaan pinjaman bank sebesar 129.000, kemudian pembayaran pinjaman bank baru 62.000, 62 juta, jadi 129 juta dan 62 juta. Kemudian pembayaran liabilitas sewa pembiayaan sebesar 74 juta. Dan jumlah arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah minus 7 juta. Jumlah kenaikan atau penurunan kas bersih kas dan setara kas adalah 5.025.000 dan kas kas dan setara kas arus kas awal periode adalah 2 juta dan kas dan setara kas arus kas akhir periode adalah 7 juta. Ini ada kebijakan akuntansi signifikan. Ini adalah aset tetapnya. Ini aset tetap yang ada di tahun sebelumnya. Kemudian ini pengungkapan. Ini catatan atas persediaan. Ini ada barang jadinya itu 250 juta, 265 juta, bahan dalam proses 4 juta, bahan baku, bahan pembantu 9 juta. Ini ada persediaan lancarnya 247.542.000. Kemudian cadangan penurunan nilai persediaan. Kemudian lanjut ke pengungkapan lagi ini beban pokok penjualan. Di sini beban pokok penjualannya adalah 380 juta sendiri. Yang pengungkapan lagi catatan ini adalah catatan untuk uang utang bank jangka panjang. Pengungkapan lagi jangka pendek. Kemudian lanjut ke materi berikutnya. Selanjutnya adalah pencatatan persediaan. Pencatatan persediaan itu ada dua metode yang akan kita bahas sekarang, yaitu FIFO dan average. FIFO dan average ini masing-masing ada metode perpetual dan periodik. Perpetual itu lebih ke arah kayak dicatat saat kejadian itu terjadi, beda sama periodik yang dicatat di akhir periode. FIFO adalah metode manajemen persediaan barang yang berarti first in, first out. Berprinsip bahwa barang yang masuk lebih dulu akan keluar lebih dulu. Sedangkan average adalah metode manajemen persediaan yang menggunakan harga rata-rata untuk menghitung persediaan akhir dan beban pokok penjualan. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan FIFO dan average. Ini di sini ada transaksi dan kita akan mengerjakan FIFO-nya di sini. Pertama kita akan membuat tabelnya terlebih dahulu. Kita perlu 1, 2, 3. Kita perlu 10. Dan akan gunakan ini dulu. Di sini kita akan merge ini tanggal merge, merge, dan ini kita isi dengan pembelian ini OGS atau cost of goods sales dan yang di sini adalah gudang. Yang pertama akan diisi dengan kuantitas
Kemudian sini ada harga, kemudian jumlah saja. Kita bisa copy. eh, dan beda ya. Nah, sekarang kita mulai untuk eh, masuk ke ini ya. Pada tanggal 1 Januari terdapat stok awal dengan kuantitas 4.000 dan harga 60.000. Pada tanggal, kita masukin sini 1 Januari 2024, eh, ya 2024, stok awal dengan kuantitas 4.000. Stok awal, stok awal ini dimasukkan langsung di gudang. Kuantitasnya tadi 4.000 dengan harga 60.000. Ini kita gunakan. Nah, jumlah ini adalah kuantitas dikali dengan harga. Kemudian bisa kita copy, tarik juga, dan copy dan ya. Kemudian untuk 1 Januari sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke tanggal 2. Tanggal 2 terdapat pembelian 5.000 dengan harga 75.000. 2 Januari, pembelian sebanyak 5.000 dengan harga 75.000. Kemudian di sini kita turunkan lagi 4.000-nya. Kemudian kita masukkan juga, harganya. Karena harganya beda, jadi tidak bisa digabung. Sekarang lanjut lagi ke transaksi berikutnya, yaitu 6 Januari, di mana terdapat penjualan sebanyak sebanyak 1.000. Di sini 6 Januari 2024 dijual. Oh, untuk penjualan kita catat di COGS ini dengan harga. Nah, kalau Vivo ini yang paling lama yang akan keluar. Jadi kalau misalkan dijual 1.000 ini, yang keluar duluan bukan 70, yang harganya 75.000, tapi stok yang harganya 60.000. Kita harus nyatat stoknya juga. Jadi stoknya sisa 3.000, yang harganya 60.000, dan yang harganya 75.000 masih utuh, yaitu 5.000. Lanjut, terdapat penjualan lagi tanggal 8 sebanyak 3.500. Tanggal 8 Januari 2024 terdapat penjualan sebanyak 3.500. Nah, tapi stok awal yang harganya 60.000 ini cuman ada 3.000. Jadi kita keluarin semua dulu aja, 3.000. Nah, karena belinya 3.500, jadi kurang 500, kita ambil dari stok yang harganya 75.000. Stoknya jadi sisa 4.500 untuk yang harga 75. Lanjut ke tanggal 9, terdapat pembelian sebanyak 2.000. Jadi kita beli 2.000 dengan harga 65.000. 9 Januari 2024, kita membeli 2.000 dengan harga 65.000. Kita masukin stok juga, jadi 4.500 yang sebelumnya. Kita masukkan 2.000-nya juga.
Lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu tanggal 12 kita ada penjualan sebanyak 3.000. Tanggal 12 Januari 2024 ada penjualan sebanyak 3.000. Kan 3.000 ini cukup karena stoknya ada yang 75.000, masih ada 4.500, jadi kita pakai yang 75.000 dulu. Stoknya jadi 1.500 untuk yang 75.000 dan 2.000 untuk yang 65.000. Kemudian yang terakhir ada 15 Januari di mana terdapat penjualan 2.500. Jual 2.500. Tapi karena stoknya yang 75.000 sisa 1.500, jadi kita keluarin cuma dulu 1.500. Ditambah karena masih kurang 1.000, jadi kita ambil 1.000 dari yang harganya 65.000. Kita catat karena 1.500-nya habis dan sisa 1.000 dari yang 65. Ini untuk Vivo yang perpetual, kita tulis di sini. Sekarang kita mau total. Jadi sisa stoknya tuh ini adalah persediaan akhirnya. Oh, maaf. Ini adalah persediaan akhirnya. Eh, kita total penjualannya. Ini penjualannya adalah 680.000. Sekarang kita lanjut ke Vivo yang periodik. Oh, maaf, ini tadi bukan penjualan, tapi kita bisa dengan total COGS-nya atau beban pokok penjualan atau biasa dipakai kata-katanya HPP. Kemudian ini bukan di total, namun ini adalah persediaan akhir. Sekarang kita akan lanjut ke yang periodik. Yang periodik kita pakai tabelnya lebih sedikit yang eh, daripada yang virtual. Kita akan bikin di sini tanggal, kemudian ada mungkin 5. Periodik, tanggal, kemudian ada deskripsi, komunitas, dan biaya per unit atau harga, dan total jumlah. Pertama pada tanggal ini kita hitung, karena periodik itu kita hitung anunya dulu, pembelian semua dan persediaan awal. Jadi penjualan tidak dicatat terlebih dahulu, tetap dicatat tapi nanti. Pada tanggal 1 stok awalnya adalah 4.000 dengan harga 60.000. 1 Januari 2024 stok awal kuantitas 4.000, ini 60.000 dengan total
Kemudian pada tanggal 2 terdapat pembelian sebanyak 5.000 dengan harga 75.000. 2 Januari 2024. Ini pembelian sebanyak 5.075.000 per unitnya. Ini kita tarik garis saja. Terus kita lanjut pembelian lagi di tanggal 9 Januari. 9 Januari 2024 sebanyak 2.000 dengan harga 65.000. Ini sudah, kita delete saja. Kita jumlah dulu. Ini adalah barang siap jualnya sebanyak 745 juta. Untuk yang periodik kita pengurangannya menggunakan persediaan akhir. Jadi kita pakai less. Ya. Sebesar kita pakai yang di atas saja 65 juta. Di sini jadi COGS-nya sebesar ini dikurangi. Kemudian lanjut kita akan menggunakan yang average. Average ini sama seperti ini, kita tinggal copy paste aja. Kita delete aja. Terus kita masukkan rumusnya yang seperti tadi. Kita copy aja. Udah. Sekarang lanjut kita transaksi pada tanggal 1 stok awal 4.000 dengan harga 60.000. Stok awal 4.000 dengan harga 60.000. Kemudian lanjut tanggal 2 Januari 2024. Tanggal 2 Januari terdapat pembelian sebesar 5.000 dengan harga 75.000. Nah, kalau average itu bukan dipisah karena harganya beda, tapi dicampur jadi satu. Jadi 9.000 dengan harga ini ditambah ini bagi 2. Lalu lanjut ke transaksi tanggal 6 Januari, di mana terdapat penjualan 1.000. Kita masukkan 6 Januari 1.000. Penjualan kita masukkan di COGS dengan harganya adalah ini. Kita, ya. Kemudian lanjut ke maaf. Ini kita harus catat kembali stoknya. Karena stoknya berkurang jadi 8.000 dengan harga yang sama. Lanjut untuk transaksi tanggal 8. Dapat penjualan sebanyak 3.500. 3.500. Ya, 3.500. Dengan harga yang sama dan stoknya sisa. Nah, selanjutnya karena ada
tanggal 9 ada pembelian lagi 2.000 dengan harga 65.000. Kita masukin, kita masukin di sini juga jadi 6.500 dengan harga ini. Ya, jadi seperti itu. Kemudian tanggal 12 terdapat penjualan sebanyak 3.000. Kita kurangi, kita gunakan harganya yang terbaru. Kita kurangi juga jadi 3.500. Lanjut lagi di tanggal 15 terdapat penjualan 2.500. 2.500 ya, dengan harga yang sama yaitu. Nah, kita bisa kurangi lagi jadi 1.000. Ini adalah average perpetual. Jadi di sini bisa dilihat sebentar. Persediaan akhir, persediaan akhirnya adalah 66.000, 66 juta. Penjualannya atau COGS-nya adalah 668 COGS. Lanjut kita ke yang periodik. Ini tadi. Yang pertama ada tanggal, deskripsi, kuantitas, dan oh, biaya per unit dan total. Dan total. Ini kita eh, lihat dari transaksi dulu. Pada tanggal 1 stok awalnya adalah 4.000 dengan harga 60.000. Tanggal 1 Januari 2024. Stok awal kuantitas 4.000 dan per unitnya 60.000. Lalu kemudian pada tanggal 2 terdapat pembelian sebanyak 5.000 dengan harga 75.000. Harga 75.000. Nah, ini kita belum masukkan kayak harganya. Kita masuk, waktu belum di rata-rata. Pada tanggal pembelian itu pada tanggal 9 sebanyak sebanyak 2.000 dengan harga 65.000. Sudah
Lalu berarti barang siap jualnya adalah hmm, barang siap jual, kemudian dikurangi apa tuh menggunakan persediaan akhir. Nah, kalau average ini persediaan akhirnya pakai karena hasilnya kemungkinan beda, jadi kayak pakai seperti ini. Ambil ke yang pertama adalah jumlah, kemudian total kuantitas dan biaya per unit. Jumlah, total kuantitas, kuantitas dan biaya per unit. Ini kuantitasnya, total kuantitas tuh pakai sama aja, kayak ke bawah. Total kuantitasnya adalah 11.000, jumlahnya adalah ini. Jadi biaya per unitnya adalah ini dibagi ini. Biaya per unitnya adalah 67.000 rupiah. Nah, kemudian kuantitas akhirnya bisa dilihat dari, kita tulis dulu deh, kuantitas akhir 10.000. Kuantitas akhirnya adalah ini dikurangi 10.000 sama dengan 1.000, dan eh, kita masukkan biaya per unitnya, kemudian totalnya adalah ini dikali dengan, jadi ini adalah persediaan akhirnya. Kita tulis di sini persediaan akhir sebesar, dan COGS-nya adalah ini dikurangi ini. Ini adalah COGS-nya. Sekarang kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Selanjutnya adalah aset tetap. Ini tentang bagaimana cara menghitung aset tetap. Nah, aset tetap itu apa? Aset tetap itu mencakup tanah, perbaikan lahan, gedung, peralatan, mungkin ada kendaraan, dan sebagainya. Karakteristik utama aset tetap ini adalah digunakan untuk keperluan operasional dan tidak untuk diperdagangkan. Kemudian penggunaannya jangka panjang dan biasanya mengalami depresiasi kecuali tanah. Kemudian memiliki substansi fisik. Metode depresiasi ada tiga, yaitu metode garis lurus, unit aktivitas, dan metode saldo menurun. Metode garis lurus ini beban penyusutannya sama setiap tahunnya, dihitung dari cost dikurangi nilai residu, jadi ada nilai depresiasi. Jadi kayak biaya yang bisa didepresiasikan. Kemudian dibagi dari masa ekonomis, umur ekonomisnya, sehingga mendapatkan penyusutan tiap tahunnya, penyusutan tahunan jadi. Kemudian ada metode unit aktivitas, ini menghitung beban penyusutan melalui total unit aktivitasnya. Beban penyusutannya bervariasi di setiap tahunnya. Jadi diambil dari bi- eh, depreciable, depreciable cost dibagi unit aktivitasnya seberapa, kemudian depresiasi cost per unitnya berapa, kemudian dikali oleh eh, unit aktivitas se unit aktivitas di tahun itu. Kemudian dari metode saldo menurun, ini mengurangi beban depresiasi tahunan lebih dari masa pakai aset tetap. Tingkat depresiasi 2 kali lipat dari metode garis lurus. Ini tidak perlu mencari depreciable cost-nya, langsung book value-nya, kemudian dikali dengan declining balance rate-nya. Sekarang kita akan praktek.
Jadi pertama-tama kita akan bikin tabelnya terlebih dahulu. Mungkin butuh sekitar 6. Sekarang kita masukkan ini. Sebenarnya ini ada tahun, kemudian ada apa namanya, biaya yang dapat disusutkan. Kemudian ada kan, misalkan, kemudian ada rate-nya. Ini beban penyusutan, ini akumulasi penyusutan, dan nilai buku. Pertama-tama kita bisa mencari uh, depreciable cost-nya. Depreciable cost-nya ini didapat dari, bentar, didapat dari 20 juta dikurangi dengan nilai residu. Eh, bukan, oh, depreciable cost-nya sudah ketemu. Sekarang kita bisa cari eh, untuk garis lurus. Pertama-tama kita akan cari rate-nya dulu juga, karena ini masa pakainya 5 tahun. Jadi kita cari rate. Rate-nya bisa dicari dengan 100% dibagi, atau gini aja, persen. Dibeli pada tanggal 1 Januari 2024. Jadi kalau misalkan di ininya dimulai dari tahun 2024, 2025, 2026, 2027, oh, 2025, 2026, 2027, dan 2028. Ini biaya yang disusutkan, ini dikali ini. Jadi biaya yang disusutkan itu dari 15 jutanya ini kita masukin sebentar. Rate-nya adalah 20% beban penyusutannya. Jadi ini dikali ini. Kemudian akumulasi penyusutannya adalah ini. Kemudian untuk yang bawahnya ini ditambah. Ini rumusnya dulu ya. Kalau nilai bukunya kita bisa gunakan, karena nilai bukunya adalah 20 juta. 20 dikurangi, kemudian ini dikurangi. Nah, seperti itu. Ini juga sama. Ini juga sama. Ini juga sama. Ya, nilai residunya benar adalah 5 juta.
Ini adalah metode garis lurus. Sekarang kalau ini aku tulis di sini dulu. Kalau metode eh apa beda? Metode unit aktivitas. Kemudian maaf, unit aktivitas ini berbeda dengan garis lurus, bukan biaya yang disusutkan, tapi aktivitasnya ini. Aktivitas. Kemudian ini adalah misalkan karena ini kan pakainya per kilo ya. Jadi biaya kita gunakannya biaya per unit. Biaya per unit. Ini aktivitas kita kasih detail. Hmm. Tahun 2013. 2024 itu penggunaannya adalah 100.000. Kemudian biaya per unitnya belum dihitung ya. Sebentar. Jadi biaya per unit itu didapat dari em, didapat dari depreciable cost ditambah kok ditambah dibagi dengan total aktivitasnya. Jadi ini depresiasi per unit itu diambil dari depreciable cost dibagi dengan total aktivitas. Jadi sum dari adalah 15. Kemudian 15-nya ini kan ditaruh di sini. 15. Ini bukan persen. Jadi seperti ini, kita tinggal masukkan angka-angkanya 230 ke sini, 230. Ini kita bisa kasih sebenarnya. Kemudian selanjutnya ada 145.000. Selanjutnya ada 325.000. Dan selanjutnya lagi ada 200.000. 200.000 kilo. Nah ini nilai residunya juga sudah tercapai dan akumulasinya ada 15 juta. Sama. Sekarang kita akan menyusun yang saldo menurun ganda. Kita akan copy lagi. Pakai kalau saldo menurun ganda itu bukan pakai aktivitas atau apa, kita langsung pakai book value-nya. Dipakainya nilai buku awal. Dan ini adalah rate-nya. Rate-nya di dua kalinya dari eh, rate yang kita hitung tadi.
Tadi kan kita rate-nya 20%. Karena 5 tahun, jadi rate-nya adalah 40%. 40. Jadi ini semuanya 40. Kecuali yang terakhir biasanya. Jadi kita pakai nilai buku awalnya langsung, lalu akan keluar. Terus ini kita nggak pakai nilai buku awalnya lagi, cuman kita pakai dari nilai buku yang sudah dikurangin. Ini, terus drag sini. Nah, nah di sini saldo menurun ganda ini jadi di sini nilai bukunya menjadi 1.500.000 doang. Cuman biasanya kalau udah sampai udah mau mendekati nilai residu, dan tinggal sini kita ubah ulangi dengan nilai residunya. Ya dari saya terima kasih.